Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas sebuah kisah yang jujur luar biasa banget. Ini tentang iman yang radikal dan kekuatan doa yang benar-benar menopang kehidupan. Kita akan belajar dari sosok bernama George Mueller, seorang pria yang hidupnya jadi bukti nyata bahwa Tuhan itu setia dan bisa diandalkan bahkan di situasi yang paling mustahil sekalipun. Coba deh, bayangin tantangan ini. Gimana caranya Anda merawat ribuan anak yatim piatu tanpa modal sepeser pun, dan, ini kuncinya, tanpa pernah sekalipun meminta donasi ke siapapun. Ini bukan pertanyaan teoretis loh. Ini adalah kenyataan yang dihadapi George Mueller di Inggris abad ke-19. Jawabannya mungkin bisa mengubah cara kita memandang iman. Nah, ini dia orangnya, George Mueller. Dia membuat sebuah keputusan yang bagi kebanyakan dari kita mungkin kedengarannya gila. Dia memutuskan untuk tidak akan pernah meminta bantuan dari manusia untuk pelayanannya. Sebaliknya, dia memilih untuk bergantung 100% pada Tuhan untuk setiap kebutuhan, sekecil apapun itu. Ini sebuah komitmen yang sangat radikal. Jadi, fondasi hidupnya itu ditopang oleh beberapa pilar. Kita bahas pilar yang pertama, kepercayaan absolut. Atau gampangnya, percaya penuh. Ini bukan cuma keyakinan yang pasif ya, tapi benar-benar sebuah ketergantungan total pada pemeliharaan Tuhan setiap saat. Terus, apa sih artinya iman sejati bagi Mueller? Ternyata, ini jauh lebih dari sekedar percaya di dalam hati. Iman yang sejati itu adalah tindakan nyata, yaitu bersandar sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangin situasi ini ya. Pagi-pagi nih, ratusan anak yatim piatu udah nungguin sarapan, dan pas dicek, dapurnya kosong melompong. Nggak ada roti, nggak ada susu. Ini sering banget terjadi. Tapi, apa Mueller panik? Enggak, dia dan anak-anak malah akan duduk, berdoa, dan berterima kasih atas makanan yang akan mereka terima. Dan tahu nggak, setiap kali makanan itu selalu datang, pas banget pada waktunya. Luar biasa! Nah, pengalaman seperti inilah yang merangkum prinsip penting ini. Tuhan jarang bekerja lebih awal, tetapi tidak pernah terlambat. Ini menunjukkan gimana imannya Mueller itu ditempa setiap hari dalam penantian dan keyakinan bahwa pertolongan pasti akan datang di saat yang paling pas. Oke, sekarang kita beralih ke pilar kedua, kekuatan doa. Imannya Mueller itu bukan sesuatu yang pasif, yang cuma diam aja. Iman itu dinyalahkan dan diaktifkan lewat doa yang terus-menerus dan spesifik. Angka ini sih jujur bikin merinding. Mueller itu mencatat lebih dari 50.000 doa yang dijawab secara spesifik. Ini bukan doa-doa yang umum ya, tapi permintaan yang detail. Mulai dari sepasang sepatu, perbaikan atap yang bocor, sampai ya itu tadi, sarapan untuk hari itu. Nah, ini poin krusialnya. Bagi Mueller, doa itu bukan cuma rutinitas keagamaan. Bukan. Doa itu adalah sebuah percakapan yang hidup, sebuah hubungan yang nyata dengan Tuhan. Inilah mesin yang menggerakkan seluruh pelayanannya, jauh melampaui strategi penggalangan dana manapun. Pilar ketiga ini menunjukkan hasil dari dua pilar sebelumnya, kasih yang nyata. Jadi, iman di dalam hati dan doa yang diucapkan itu nggak berhenti di situ. Semuanya menghasilkan tindakan nyata yang mengubah dunia di sekitarnya. Pelayanan Mueller itu bukan cuma teori. Iman dan doanya punya dampak yang sangat-sangat nyata. Anak-anak diberi makan, mereka bisa mengenyam pendidikan yang layak, dan yang terpenting, mereka dibesarkan dan merasakan langsung kasih Kristus. Inilah iman yang bisa dilihat dan dirasakan. Inilah prinsip intinya. Iman yang hidup itu pasti banget menghasilkan perbuatan kasih. Kalau iman itu nyata, ia nggak bisa disembunyikan. Ia pasti akan terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Jadi apa artinya semua ini buat kita hari ini? Kisah Mueller ini bukan sekedar cerita sejarah yang keren. Ini adalah sebuah warisan yang meninggalkan pelajaran praktis untuk kehidupan kita sendiri. Setidaknya, ada 3 langkah praktis yang bisa kita ambil dari hidupnya. Pertama, coba deh bawa setiap kebutuhan kita kepada Tuhan dulu sebelum mengeluh atau meminta kepada manusia. Kedua, jangan pernah remehkan kekuatan doa yang sederhana tapi tekun. Dan ketiga, biarkan iman kita itu terlihat oleh dunia lewat tindakan kasih yang nyata kepada sesama. Ini membawa kita ke sebuah perbedaan yang fundamental. Cara pandang dunia akan biasanya, saya baru percaya kalau saya sudah lihat buktinya. Lihat dulu, baru percaya. Sebaliknya, prinsip iman itu bilang, percayalah maka kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ini benar-benar sebuah pergeseran cara berpikir yang total. Nah, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan masing-masing. Setelah mendengar kisah George Mueller, pertanyaannya mungkin bukan lagi apakah saya punya iman, tapi lebih ke bagaimana iman saya terlihat hari ini.
Bukan cuma soal apa yang kita yakini, tapi bagaimana keyakinan itu terwujud dalam tindakan nyata. Sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak.